Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Dalam kesempatan ini mengambil episode rombongan berkuda mencurigakan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa Lembu Soro membunuh orang yang mencurigakan itu dengan kejamnya. Kemudian terdengarlah suara-suara yang tidak jelas dari beberapa orang yang menyaksikan dengan penuh keheranan atas kejadian itu. Mereka semua sudah mengenal Lembu Soro adalah adik Ki Ageng Gajah Soro. Tapi mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa adik Gajah Soro dapat bertindak sekasar itu terhadap seorang yang belum jelas kesalahannya. Apalagi Maiso Jenar dan Gajah Soro sendiri yang menjadi kurang senang atas tindakan Lembu Soro. "Kau terlalu tergesa-gesa, Adi Lembu Soro," kata Gajah Soro. "Maafkan aku, Kakang," jawab Lembu Soro. "Aku terlalu tidak menahan hati terhadap orang yang menganiaya putra Kakang. Sebab aku sendiri mempunyai seorang anak yang sebaya dengan Aryo, yaitu Sawung Sariti. Sehingga aku merasa bahwa tindakan yang kasar terhadap anak-anak adalah tindakan yang paling terkutuk." Gajah Soro menarik alisnya. Kemudian diperintahkannya beberapa orang untuk mengurusi jenazah itu, sedang beberapa orang yang lain supaya mencari keluarganya apabila dimungkinkan. Setelah semuanya mulai dikerjakan, Gajah Soro dan Lembu Soro serta para pengiringnya masuk kembali. Maiso Jenar masih saja berdiri di antara mereka yang sedang menyelesaikan penguburan jenazah itu. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai masalah. Tadi ia sempat meneliti wajah Lembu Soro lebih seksama. Matanya yang berapi-api, bibirnya yang agak tebal dan selalu tertarik ke bawah bagian-bagian tepinya, menunjukkan bahwa ia benar-benar orang yang tidak tanggung-tanggung, yang dapat membunuh orang asal ia mau, dan sudah itu dapat melupakannya dengan sekaligus seperti tak terjadi apa-apa. Tetapi bagaimanapun, apa yang baru dilakukan adalah tindakan yang kasar sekali. Tiba-tiba Maiso Jenar mendapat pikiran lain. Apakah hal itu cukup kuat sebagai suatu alasan untuk membunuh? Tidak mungkinkah kalau pembunuhan itu dilakukan karena ada sebab-sebab lain? Sementara itu datanglah Aryo Saloko mendekatnya. Wajahnya nampak tidak seriang biasanya. "Aku menyesal, Paman. Aku tidak mengira bahwa orang itu akan mengalami nasib terlalu buruk sehingga Paman Lembu Soro membunuhnya," bisiknya kepada Maiso Jenar. "Sudahlah Aryo, lain kali jangan terlalu nakal. Untunglah aku melihat kau berkelahi. Kalau tidak, barangkali kepalamu tadi sudah terbentur dinding," jawabnya. "Mula-mula aku hanya ingin mengetahui apakah yang akan dilakukan orang itu, Paman," katanya. "Kelakuannya nampak aneh dan aku tidak sempat memberitahukan kepada siapapun." "Sudah pernahkah kau melihat orang itu sebelumnya?" tanya Maiso Jenar. "Belum. Yang pasti bukan orang Banyu Biru. Aku hampir mengenal semua orang di kota ini," jawabnya. Maiso Jenar merenung sejenak, lalu katanya, "Sudahlah, lupakan itu. Marilah kita sekarang berjalan-jalan. Barangkali kau dapat menunjukkan tempat-tempat yang belum pernah aku lihat."
Maka kembali Maesha Jenar berjalan-jalan tanpa tujuan. Kali ini ia pergi bersama Arya Saloka yang nakal itu. Diajaknya Maesha Jenar mendaki lereng Bukit Telomoyo. Dari sana paman dapat melihat seluruh dataran tanah Rawa, kata Arya Saloka. Dari Banyu Biru, dataran itu juga dapat dilihat, Arya, jawab Maesha Jenar. Tetapi pandangan kita tidak seluas apabila kita berdiri di sana, bantah Arya Saloka. Maesha Jenar tidak menjawab lagi. Memang ia sama sekali tidak mempunyai tujuan. Jadi kemana saja pergi, bagi Maesha Jenar adalah sama saja. Sampai di lereng bukit yang agak tinggi, mereka berdua dapat melihat hampir seluruh dataran. Tanah-tanah yang subur dengan padinya yang nampak seperti permadani kuning yang dibentangkan di bawah kaki mereka. Sedang di bagian timur, nampak rawa pening berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Tiba-tiba mata Maesha Jenar yang tajam tertarik pada beberapa titik yang bergerak-gerak. Titik-titik itu terlalu kecil, tetapi mata Maesha Jenar segera dapat mengenalnya, bahwa titik-titik itu adalah orang-orang berkuda. Kau lihat titik-titik yang bergerak-gerak itu? Tanya Maesha Jenar kepada Arya Saloka. Yang mana paman? Tanya Arya Saloka sambil berusaha mempertajam pandangan matanya. Di sebelah selatan rawa itu, jawab Maesha Jenar. Akhirnya Arya Saloka dapat melihatnya pula. Ya, aku melihatnya paman, katanya. Kau tahu apa itu kira-kira? Tanya Maesha Jenar. Arya mengernyitkan alisnya. Entahlah, jawabnya. Itu adalah orang-orang berkuda, kata Maesha Jenar. Orang-orang berkuda? Tanya Arya. Rupanya ia sangat tertarik. Di sini memang sering ada orang-orang berkuda, tetapi yang bergerombol demikian adalah jarang sekali. Berapa orang kira-kira mereka, paman? Maesha Jenar mengamati sejenak, lalu katanya, ya, antara 10 orang. Tiba-tiba wajah Arya Saloka berubah. Pasti terpikir olehnya sesuatu. Maka berkatalah ia, paman, marilah kita lihat siapakah mereka itu. Maesha Jenar tersenyum. Jarak itu tidak terlalu dekat, Arya. Belum tentu lewat tengah hari kita sampai ke sana. Bukankah jalan menuju ke tempat itu berkelok-kelok? Kita pulang dahulu, lalu kita ambil kuda dan pergi ke sana. Arya menjelaskan maksudnya. Arya tidak menunggu jawaban Maesha Jenar, tetapi terus saja menghambur lari, menuruni tebing. Maesha Jenar tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya. Memang sebenarnya ia pun tertarik pada rombongan orang-orang berkuda yang datang dari arah timur itu. Ketika Maesha Jenar sampai di luar dinding halaman rumah Arya, ia melihat Arya sudah menunggunya dengan 2 ekor kuda, yang seekor berwarna hitam dan yang seekor lagi berwarna abu-abu. Ketika Maesha Jenar menghampirinya, segera Arya menyerahkan kuda yang berwarna abu-abu itu kepadanya. Mudah-mudahan tamasya ini menyenangkan, paman, kata Arya sambil meloncat ke atas punggung kudanya. Kemudian, tanpa menunggu Maesha Jenar, ia telah memacu kudanya. Maesha Jenar segera menyusul sambil menggerutu di dalam hati. Memang anak ini nakal luar biasa. Sebentar kemudian kuda-kuda itu telah menuruni jalan-jalan perbukitan dan segera mencapai jalan yang menuju ke Rawa Pening. Debu yang dihamburkan oleh kaki-kaki kuda itu bergulung-gulung di terik matahari. Berkali-kali Maesha Jenar yang berjalan di belakang menghapus wajahnya yang rasanya bertambah tebal oleh debu yang melekat. Setelah mereka berkuda beberapa saat,
tampaklah jauh di depan mereka debu yang berhambur-hamburan. Segera Aryo memperlambat kudanya sampai Maesa Jenar berjalan di sampingnya. "Itukah mereka, Paman?" tanya Aryo Saloko. "Ya, itulah mereka," jawab Maesa Jenar. "Lalu apa yang akan kami lakukan?" tanya Aryo lagi. "Terserah padamu," jawab Maesa Jenar tersenyum. "Bukankah aku hanya mengikutimu?" Aryo mengernyitkan keningnya. Ia mencoba untuk mengingat-ingat apakah yang mendorongnya untuk pergi. Tetapi yang ditemukannya hanyalah suatu keinginan untuk mengetahui semata-mata. Sudah itu tidak ada apa-apa lagi. Karena itu ia menjadi bingung mendengar jawaban Maesa Jenar. Maesa Jenar menangkap kesan itu, lalu katanya, "Aryo, lain kali pikirkan dahulu sebelum kau bertindak, supaya kau tidak mudah terjerat dalam suatu bahaya. Sekarang kau bawa ke dalam suatu tindakan yang tak kau ketahui sendiri maksudnya." Aryo memandang wajah Maesa Jenar dengan penuh kesibukan di dalam hati. Tapi ketika ia melihat kesan wajah Maesa Jenar, segera ia berkata hampir berteriak, "Paman, jangan Paman mengganggu. Aku sedang kebingungan." Kembali Maesa Jenar tersenyum, tetapi ia tidak menjawab, sehingga kembali Aryo bertanya, "Aku akan tidak berbuat lagi, Paman, tetapi bagaimana sekarang?" Akhirnya Maesa Jenar kasihan melihat Aryo bingung. Maka katanya, "Mengapa kau menjadi bingung? Bukankah biasa saja kalau kita berjalan berpapasan? Apa halangannya?" Jawaban Maesa Jenar yang sederhana itu telah membuat Aryo menjadi geli sendiri. Katanya dalam hati, "Ya, kenapa aku bingung? Bukankah benar kata Paman Maesa Jenar itu?" Akhirnya Aryo Saloko tertawa sendiri. Tetapi tanpa disadarinya, otaknya yang tangkas dapat mengikuti jalan pikiran Maesa Jenar. Dengan berpapasan saja sudah dapatlah kiranya didapat kesan mengenai orang-orang berkuda itu. Orang-orang berkuda itu semakin lama jaraknya menjadi semakin dekat. Maesa Jenar masih selalu cemas atas tindakan Aryo yang kadang-kadang tak terkendalikan itu. "Aryo, terhadap orang-orang yang sama sekali belum kau kenal, jangan berbuat sebelum kau ketahui beberapa hal lebih dahulu. Juga terhadap orang-orang berkuda itu, kita berjalan biasa saja dan jangan menimbulkan kesan yang menarik perhatian mereka, supaya mereka tidak curiga," kata Maesa Jenar memperingatkan Aryo. Aryo malingkan kepalanya. Sambil tersenyum ia menjawab, "Aku sudah berjanji, Paman, untuk tidak melanggar nasihat-nasihat Paman." Orang-orang berkuda itu sudah demikian dekatnya, dan sebentar kemudian mereka telah bersilang jalan. Ternyata mereka terdiri sekitar 10 orang dan bersenjata lengkap. Mereka pada umumnya bertubuh tegap dan gagah. Wajah-wajah mereka nampak keras dan mengandung sifat-sifat yang kurang menyenangkan. Ketika mereka berpapasan, 10 pasang mata itu bersama-sama mengawasi Maesa Jenar dan Aryo Saloko. Untunglah Aryo Saloko tidak berbuat sesuatu yang menarik perhatian, sehingga mereka biarkan saja anak itu lewat bersama seseorang yang mungkin dianggap bapaknya. Tapi dalam waktu sekejap itu banyak artinya bagi Maesa Jenar. Orang-orang itu pastilah mempunyai maksud yang tidak baik. Kedatangan mereka di daerah perdikan Banyu Biru dengan senjata yang lengkap pasti mempunyai hubungan dengan keris Naga Sasra dan Sabu Inten. Sebab bagaimanapun hal itu disekapnya sebagai suatu rahasia,
Namun tidaklah mustahil bahwa si Morudro yang dengan sengaja meniup-niupkan berita bahwa Nogososro dan Sabu Inten berada di Banyu Biru. Hal ini harus segera diketahui oleh Ki Ageng Gajah Soro. "Paman, kemana kita sekarang?" Tiba-tiba suara Aryo mengejutkan Maiso Jenar yang sedang sibuk berpikir. Maiso Jenar segera menoleh ke belakang. Orang-orang berkuda itu telah agak jauh di belakang mereka. "Kemanakah jalan ini, Aryo?" tanya Maiso Jenar. "Aku belum pernah berjalan jauh lewat jalan ini, Paman," jawab Aryo. "Tapi kata ayah, jalan ini menuju ke Pejaten dan kemudian lewat daerah hutan akan sampai ke jalan Kemberkuto. Setelah membelok kembali ke arah barat." Maiso Jenar nampak berpikir sejenak. Kemudian ia bertanya lagi, "Adakah simpangan yang dapat menghubungkan kembali dengan Banyu Biru tanpa mengambil jalan yang kita lewati tadi?" "Aku belum tahu, Paman," jawab Aryo. "Kita berhenti sebentar, Aryo," kata Maiso Jenar sambil menarik kekang kudanya. Aryo juga segera menghentikan kudanya. "Aryo," kata Maiso Jenar, "kita harus segera kembali, kalau mungkin lewat jalan lain. Sebab kalau kita mengambil jalan yang sama, pasti akan menimbulkan kecurigaan orang-orang berkuda itu, sehingga mungkin mereka akan berbuat sesuatu atas kita." Aryo mengangguk-anggukkan kepalanya. Rupanya ia dapat mengerti keterangan Maiso Jenar. Tiba-tiba hampir berteriak ia berkata, "Paman, aku pernah pergi berburu bersama ayah. Kami mendekati lereng bukit ini lewat lorong sempit yang dilewati orang biasanya mencari kayu. Aku tidak tahu apakah aku dapat menemukan jalan itu kembali. Tetapi yang masih aku ingat, kami lewat di sebelah randu raksasa yang nampak itu, Paman." Maiso Jenar memandang ke arah pohon raksasa yang ditunjukkan oleh Aryo. Pohon itu terletak di tengah-tengah hutan yang tidak begitu lebat di lereng bukit itu. "Mungkinkah orang-orang tadi juga akan pergi berburu, Aryo?" tanya Maiso Jenar. "Aku kira tidak, Paman, sebab perlengkapan mereka sama sekali bukan perlengkapan orang berburu," jawab Aryo. Diam-diam Maiso Jenar memuji kecerdasan otak anak itu. Katanya kemudian, "Beranikah engkau mencoba membawa aku bertamasya ke bawah pohon itu?"